Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansur, mahasiswa Informatika Stikom El Rahma, kelas reguler pagi. Jadi, pada kesempatan tes kali ini, saya akan mempresentasikan progres rancang bangun sistem yang sedang saya kembangkan. So, judul dari proyek saya adalah Rancang Bangun Sistem E-commerce, Jasa Restorasi, dan Custom Furniture berbasis web pada fokus service sofa menggunakan PHP dan Bootstrap. Jadi, kenapa sih alasan saya menggunakan fokus service sofa menjadi objek di proyek saya? Jadi, latar belakang dari proyek ini adalah berangkat dari keresahan para pelanggan dalam merawat furnitur kesayangannya mereka. Nah, jadi seringkali si customer ini tuh bingung bagaimana sih cara nentuin estimasi biaya servis karena harga kain sama jasanya itu gak transparan di awal. Nah, di dunia digital ini kan seharusnya kita bisa menjadi lensa yang memperjelas prosesnya gitu. Saya ingin membangun platform yang tidak hanya menjual barang, tapi memberikan kepastian harga melalui simulasi kalkulator otomatis. Layaknya sebuah kanvas, jadi saya ingin pelanggan itu bisa memilih sendiri warna dan bahan untuk sofa mereka secara digital sebelum proses restorasinya itu dilakukan. Jadi objek penelitian saya itu adalah fokus service sofa. Jadi itu merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang specialty service sama pembuatan sofa custom. Nah, jadi fokus utama sistem ini itu adalah mengelola objek berupa furniturnya pelanggan yang dikirim melalui foto untuk kemudian kita beri tindakan restorasi yang sesuai. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke demo sistem. Gaskeun. Jadi ini adalah menu utama dari website Fokus Service Sofa. Nah, jadi sebelum kita yang namanya itu belanja koleksi, kita harus yang namanya itu login. Kenapa? Karena misal kita agak login tuh malah ketika kita belanja itu langsung mental ke tempat login. Seperti ini contohnya. Kita langsung ke koleksi. Nah, oke. Karena ini for your information, jadi data yang di project ini tuh masih dummy karena saya belum mendapatkan data realnya ada barang apa aja gitu. Jadi saya menggunakan data dummy untuk barang yang bisa kita beli untuk mensimulasikannya. Oke, kita lanjut saja ke data tile. Di sini kita bisa menambahkan keranjang sama beli sekarang. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya jelaskan tadi, karena kita belum login, kita bisa mentalkan tempat login. Nah, seperti ini. Semisal kita belum punya yang namanya akun, kita bisa yang namanya daftar. Tapi karena saya sudah mendaftarkan satu akun di sini, jadi kita langsung saja login ke akun tersebut ya. Next. Ketika kita sudah daftar atau kita sudah login, kita pasti sudah langsung bisa yang namanya berbelanja di website ini. Kita langsung saja ke belanja lokal koleksi. Masuk ke lihat detail di salah satu produk yang udah ada. Kita langsung klik yang namanya itu beli sekarang. Nah, di sini kita diarahkan ke laman yang namanya checkout. Di sini kita dijelaskan subtotal sama harga pengiriman dan totalnya gitu. Nah, di sini kita bisa mengatur yang namanya alamat pengiriman. Kita bisa atur yang namanya nama penerima, nomor HP sama alamat lengkap. Baik jalan, RT, RW sama nomor rumah. Karena sudah saya input, jadi ini sudah otomatis terinput. Jika pengguna baru, kalian harus menginputnya satu-satu manual untuk kejelasan informasi pengiriman paket.
Nah, di sini saya menyediakan yang namanya peta yang bisa kita gerak-gerak. Semisal kita tinggal di daerah Kebun Manggis dan ternyata rumah kita ada di nih. Semisal kita ada di daerah sini rumahnya. Ini kita tandai sebagai titik untuk pengiriman paket. Nah, setelah itu kita bisa yang namanya memilih opsi pengiriman, mau yang reguler atau yang ekspres. Yang reguler dong, untuk biar lebih cepat gitu kan. Kita pilih yang ekspres, lalu lanjutkan ke pembayaran. Karena saya menggunakan midrange dan masih sandbox, lalu si website project saya ini itu dalam masa perkembangan, jadi untuk saat ini pembayaran masih dilihat masih baru seperti ini, dan kita langsung chat bayar sekarang via midrange. Nah, di sini kita bisa melakukan pembayaran lewat banyak cara. Yang pertama dari virtual account, yang kedua dari GoPay atau GoPay Later. Lalu ada virtual account, ada seperti BCA, Mandiri, BNI dan lain-lain. Di sini kita menggunakan BCA virtual account dulu saja ya. Di sini kita ada yang namanya kode yang dikasih untuk pembayaran. Kita tinggal copy, lalu kita masuk ke website yang namanya simulator sandbox midrange.com. Itu karena saya sebelumnya sudah mencoba, jadi ada berkas-berkasnya. Jadi di sini kita tinggal masukkan saja si kode yang telah diberikan tadi ya. Lalu kita klik inquire. Di sini kita lalu klik pay. Nah, di sini akan ada tulisan namanya simulated pay is successful. Kita masuk ke laman yang tadi, kita cek status apakah pembayarannya sudah berhasil atau belum. Kita cek status dan payment successful. Nah, di sini kita bisa langsung melihat langsung masuk ke bagian pemesanan saya, di bagian pesanan saya gitu. Jadi kita bisa lihat paket kita tuh lagi pending atau tertolak nih, atau udah dalam perjalanan. Nah, karena website saya masih sampai sini, mungkin saya akan cukupkan presentasi UTSD kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.